Shalom Bapak Ibu. Saya percaya malam ini saudara bersuka cita. Amin. Kalau saudara bersuka cita, bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu sambil goyang-goyang tangannya bagi sukacita. Ya, begitu. Tahukah saudara bahwa kata shalom bukan berarti hanya salam, tapi shalom juga adalah doa. Ketika ada orang yang lebih tinggi imam menyampaikan salam kepada orang lain di bawah dan mengatakan shalom alaihim, di bawah akan mengatakan wa alaihim shalom. Damai sejahtera Allah bagimu, dijawab damai sejahtera Allah yang sama juga menuju padamu. Jadi itu bukan cuma salam, itu juga doa. Shalom alaihim wa alaihim shalom. Kita coba yuk, shalom alaihim. Udah boleh berangkat ke Israel lah Bapak Ibu, udah aman lah itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sangat yakin teks ini ada di 4 Injil sekaligus. Maka versi Matius, Lukas, Markus sekalipun akan mirip-mirip dengan Injil Yohanes yang saudara baca. Tetapi spesial dari Yohanes ada kisah menarik bahwa kisah ini melibatkan seorang anak kecil. Kisah ini spesial menurut saya. Ada anak kecil yang terlibat. Dan bagi saya ini menarik untuk digali. Karena itu saya mau ajak saudara untuk lihat lebih jauh teks ini. Yang pertama, catatan saya. Orang banyak berbondong-bondong kalau saudara baca ayat 1 dan 2 karena apa? Motivasinya bukan untuk dengar kabar tentang Yesus dan berita Evangelion atau kabar baik yang Tuhan Yesus beritakan. Tapi kalau saudara baca ayat 1, 2, dan 3, saudara akan menemukan alasan orang berbondong-bondong sampai 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, cuma satu, gara-gara lihat mujizat. Hati-hati, banyak orang berkumpul beribadah, motivasinya keliru. Bukan mau dengar firman, tapi mau dapat mujizat. Ini yang terjadi. Karena sudah pernah rasa mujizatnya, mereka datang berbondong-bondong. Dan kalau baca versi Injil Markus maupun Injil Lukas, saudara akan menemukan Yesus sengaja ke tempat yang agak tinggi naik gunung, ke tempat yang sepi. Dan saudara bisa bayangkan, versi Markus bilang tidak ada warung, tidak ada kampung, tempat itu sangat sunyi. Maka peristiwa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu jadi sesuatu yang sangat dahsyat. Mengapa? Karena situasinya tidak menguntungkan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, saya ingat sebuah ilustrasi. Ini bukan kisah nyata ya, tidak terjadi di saya, walaupun beberapa terjadi di situasi yang berbeda. Tidak tahu ada berapa teman pendeta di sini, atau saya hanya kenal Pak Pendeta Mowoka. Kalau Bapak Ibu nonton YouTube, kalau saya pimpin ibadah, di bagian pengakuan iman rasuli, kelihatan saya berdiri, tapi sesungguhnya saya nengok sambil baca. Bukan gak hafal, takut tiba-tiba freeze. Karena ada kondisi otak itu tiba-tiba freeze, dan tiba-tiba error. Pernah dengar kasus tentang pimpinan DPRD daerah mana tuh, tiba-tiba nggak bisa Pancasila dan orang netizen hujat-hujat luar biasa, padahal bukan, itu freeze, tiba-tiba error. Nah, saya pernah mengalami kondisi-kondisi error ketika berkhotbah, misalnya tiba-tiba terambil di mana ya, tiba teng hilang. Tapi ini bukan kisah saya, ini kisah seorang pendeta yang lain. Dia membahas kisah ini tentang mujizat, cuma saking terlalu cepat dia ngomong, pikirannya tidak sama dengan yang dia ucapkan. Dia ucapkan yang terbalik. Dia nggak bilang, Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi, 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia nggak bilang begitu. Saking cepatnya dia ngomong, saudara tahu mujizat terjadi. 5 orang diberi makan dengan 5.000 roti dan 2.000 ikan. Jemaat sudah mulai ketawa seperti Bapak Ibu, tapi dia tetap semangat menyampaikannya. Itu mujizat yang luar biasa. Bayangkan 5.000 roti, 2.000 orang ikan. 5 orang dikasih makan. Tapi dia belum ngeh.
Kebenaran di belakang itu, pakai baju kuning yang paling belakang, di paling belakang, Ungke orang Sangir. Oh sorry, ada orang Sangir betul di belakang. Ini laki-laki gagah, ini penasaran, ini pendeta sudah salah masih ngomong lagi. Salah masih ngomong lagi. Tapi kan gak mungkin interupsi sementara ibadah kan. Di GPIB Bapak Ibu kan sudah tahu, habis ibadah kan salam-salam di depan. Ini Ungke orang Sangir. Papa saya Bali, mama saya Sangir. Tapi model saya Ambon. Ya, nggak tahulah kenapa. Itulah ajaibnya Tuhan. Dia datang ke pendeta, dia pegang tangan, orang biasa selamat hari Minggu, dia bukan selamat hari Minggu. Pak Pendeta, kalau rupa, di sini ada orang Manado, kalau saya pakai logat Manado ngerti nggak? Udah. Pak Pendeta, kalau cuma mau kasih makan, dengan mujizat yang Pak Pendeta cerita, kita boleh backing. Pendeta tersinggung, maksudmu? Pak Pendeta, cuma 5 orang? 5.000 roti, 2.000 bukan cuma Tuhan Yesus, Ungke le mampu. Pas dia bilang begitu, pendeta mati kita. Salah. Minggu depan dia berniat luar biasa, sangat niat, saya harus ralat khotbah minggu depan. Minggu depan temanya berbeda, tapi dia paksa ralat. Bapak Ibu Saudara, ini minggu depannya. Saya mau luruskan khotbah minggu lalu. Sambil dia cari mana Ungke punya posisi. Oh masih di belakang. Dengarkan Bapak Ibu, saya harus ralat. Itu kekeliruan mulutku. Bukan 5 orang, tapi 5.000 orang. Sambil dia lihat Ungke. 5.000 orang. Dikasih makan 5 roti, ngana dengar 5 roti, sampai merah mukanya. 2 ekor ikan, kasih makan, ngana mampu nyanda ada, Tuhan mampu. Dengan semangat luar biasa. Pulang gereja, saudara tahu pulang gereja. Orang selamat hari Minggu, Ungke enggak. Ini orang Sangir nih luar biasa kepala batu. Dia bukan selamat hari Minggu dalam Pak Pendeta. Ini baru mujizat, dia bilang begitu. Ini baru mujizat. 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan, tidak mungkin. Ini baru mujizat. Cuma saya mau kasih tahu pendeta, kalau mau kasih makan 5.000 orang hari ini dengan modal 5 roti dan 2 ikan, Ungke masih mampu. Mampu bagaimana? Dari mana ngana dapat? Gampang pendeta, kita bisa ambil itu roti minggu lalu. Ikan minggu lalu masih ada toh, saya kasih ke orang itu. Saya mau kasih tahu saudara, ini kisah benar-benar 5.000 orang loh, bukan 5 orang. Nah kita mau belajar bagaimana bisa dalam semangat tema kebersamaan persekutuan kesaksian ini, mujizat itu bisa terjadi. Yang pertama, situasinya tidak mungkin. Mengapa? Versi Markus bilang, tidak ada kampung di situ. Tidak ada tempat penginapan untuk mereka singgah dan makan. Filipus diberi proyek besar oleh Tuhan. Kamulah yang harus kasih mereka dia makan. Lalu Filipus jawab begini, Tuhan, 200 dinar sekalipun tidak bisa kasih makan orang-orang ini. Saudara tahu berapa harga 200 dinar di kurs dengan rupiah sekarang? 1 dinar itu dalam tradisi Yahudi adalah upah buruh pekerja harian. Di sini berapa? Orang kerja harian 100.000, 150.000, ada 150, ada 200.000. 200.000 taruhlah. Maka 200 dinar sama dengan 200.000 kali 200. Saudara akan mendapatkan 40 juta rupiah di kurs sekarang. Apakah dapat memberi makan 5.000 orang? Mama, 40 juta. Kenapa saya bilang mama? Karena mama biasanya seksi konsumsi kan? Apalagi sudah berber, sudah mau dekat November, Desember nanti ini. Silakan hitung. 40 juta mampukah memberi makan? Tidak bisa. 5.000, tidak mungkin. Harga bawang sekarang berapa? 40 juta sekalipun bikin
Tinu tuan untuk 5.000 orang masih kurang. Tadi masih ada sisa kan? Saya ada singgah makan ke beliau saya punya rumah. Jadi apa? Filipus memasuki wilayah mustahil. Filipus memasuki wilayah tidak logis. Filipus berada di kondisi impossible. Filipus ada di kondisi bagaimana mungkin. Tiba-tiba Andreas muncul. Ini ada anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Andreas bilang, kalaupun begitu tetap enggak cukup. Andreas pun memasuki wilayah tidak masuk di akal. Andreas pun memasuki wilayah tidak mungkin. Dan saya mau kasih tahu kabar baik untuk saudara. Setiap kali saya membaca kisah mujizat Tuhan Yesus, itu selalu masuk, diawali dengan wilayah-wilayah mustahil. Saudara tahu mujizat? Supranatural. Supra itu di atas, natural itu alami. Maka supranatural itu di atas alami. Apa itu? Wilayah enggak masuk di akal. Wilayah impossible, wilayah tidak mungkin. Dengarkan, ternyata wilayah tidak mungkin, wilayah impossible, wilayah tidak logis, itu wilayah mujizat. Amin. Masih ragu. Siapapun yang berada di wilayah tidak mungkin dan di wilayah tidak masuk di akal, hati-hati. Engkau sangat mungkin membuka gerbang mujizat. Karena mujizat terjadi di wilayah tidak masuk di akal. Perbedaannya adalah banyak orang Kristen justru sebaliknya. Ketika masuk wilayah tidak masuk di akal, masuk di wilayah tidak mungkin, langsung kenapa ini terjadi? Ya sudahlah, Tuhan sudah tidak mau. Engkau bersungut seperti Israel. Justru di hal-hal yang tidak mungkin peluang mujizat bisa terjadi. Itu loh kekristenan. Kita ada di wilayah itu. Oke? Sekarang saya tertarik dengan jumlah ini. 5 roti, bukan 5.000 ya, 5 roti. 2 ekor ikan, roti jelai lagi, 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu kalau dikonsumsi bisa dimakan oleh 2 orang dewasa, 2 orang anak kecil. Ada yang sudah pernah ke Israel? Roti yang bundar itu cukup besar bundarannya. Beberapa kali saya ke sana kalau pergi ke Danau Galilea selalu dibilang makan ikan petrus. Tapi dikasih juga sajian roti besar itu. Itu keras Bapak Ibu dan agak berat. Walaupun dikasih ini gampang pecah. Itu menurut saya bisa dikonsumsi untuk ukuran ya lumayan lah. Bisa 2 orang dewasa, bisa 2 anak-anak. Jadi 4. Maka dugaan saya begini Bapak Ibu. Berarti sangat mungkin 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik satu keluarga. Tapi 2 kemungkinan. Dorang selesai makan ada sisa, lalu dorang kasih ke Andreas. Atau barangkali Andreas lagi sibuk jalan-jalan dan tanya ada yang punya bekal lebih, adakah yang lebih? Mengapa Bapak Ibu? Karena orang Israel kalau pergi berjalan jauh dia harus bikin perencanaan. Bawa bekal dan menaruh kirbat. Bapak Ibu tahu kirbat? Kirbat itu kantong kulit, tempat ngisi air. Dan itu sangat private milik pribadi, jarang dikasih berbagi. Kalau orang kan kadang kalau saling berbagi, ini enggak, private banget itu kirbat. Maka kalau saudara membaca di Mazmur, air mataku Tuhan tampung di kirbatnya, itu bicara soal apa? Sangat pribadi. Air mata itu Tuhan tampung sangat pribadi, private sekali. Nah, kemungkinan besar itu lagi dicari oleh Andreas. Lalu tiba-tiba anak kecil itu ngomong barangkali, Om, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Saya tidak tahu. Rasul Yohanes tulis kisah ini, dia tidak tulis detail. Saya hanya menduga-duga barangkali conversationnya seperti itu, percakapan seperti itu. Om, ada 5 roti dan 2 ikan, dan di bawah. Oke, menarik perhatian saya, versi Injil Yohanes menyebut tentang anak ini.
Dan saya penasaran siapa namanya. Maka kubukalah versi Injil yang lain. Buka, cari lagi buku tafsiran. Barangkali ada nama anak ini. Mungkin kalau dia orang Bali namanya Nyoman Jepun, saya nggak tahu. Kalau orang Jawa Mulyono barangkali, saya nggak tahu. Tapi saya tertarik loh Bapak Ibu. Yohanes, padahal anak kecil ini tokoh utama menurut saya. Setelah Yesus, Tuhan Yesus. Mengapa? Karena 5 roti dan 2 ikan ini punya dia. Dan dia kasih ke Andreas. Kemungkinan besar keluarga ini keluarga murah hati. Yang menyerahkan semua bekalnya atau sisa bekalnya. Tapi yang pasti diserahkan kepada Andreas. Dan orang yang murah hati seperti ini diabaikan oleh Yohanes. Dengan sengaja tidak tuliskan nama. Yang kita tahu cuma satu nama dia, anak ini. NN. No name. Papanya mungkin ada. Namanya Bapak NN. Tidak ada nama. Mamanya NN. Anak ini NN. Tidak ada sebutan nama. Dengan sengaja loh. Padahal ini tokoh kedua sesudah Tuhan Yesus. Mestinya Rasul Yohanes tulis dong. Tapi dia tidak menulisnya. Seakan mau mengatakan sesuatu. Bahwa dari sumber yang diserahkan ini. Sang pemberi tidak perlu disebut. Karena pemilik sesungguhnya roti ini dan ikan ini bukan anak ini. Mereka cuma dititipi oleh sumber berkat yang mendoakannya hingga berkelimpahan. Saudara tangkap maksud saya? Bahwa anak ini dengan sengaja dihilangkan. Silakan cari tahu, silakan baca pasal 7, 8, 9, saudara akan terkejut. Setelah itu tokoh yang muncul bukan anak ini. Anak ini berhenti di situ doang. Yang muncul cuma satu tokoh, Yesus Kristus Tuhan. Itu doang. Tuhan Yesus saja yang disebutkan di Injil Yohanes. Seakan si NN ini tenggelam. Mau bilang begini, sumbernya dari dia, sesungguhnya bukan. Dan dia tidak perlu disebut. Tokoh yang tetap harus disebut cuma satu, Yesus Kristus Tuhan yang harus ditinggikan. Amin. Oke, ini yang kedua. Bapak Ibu tahu, ciri khas saya kalau berkhotbah adalah telinga saya sensitif pada batuk-batuknya jemaat. Itu kadang adalah kode untuk bilang, ngana so terlalu panjang berkhotbah. Jadi saya selalu mengukur kalau 3 kali dia batuk, itu sebenarnya kode, amin, amin, amin lah. Tapi tolonglah kasihan, Halim Perdana Kusuma saya delay hampir sejam. Jadi saya mau ambil waktu delaynya untuk khotbah panjang ini. Saya sudah sampai di mana tadi? Batuk 3 kali, bukan soal itu. Sampai di mana tadi? Tidak disebutkan namanya. Sekarang saya tertarik apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus buat? Alkitab bilang dia memerintahkan 5.000 laki-laki itu untuk duduk. Saya yakin bukan cuma laki-laki di situ. Saya yakin ada istrinya, ada bujang. Oke lah, separuh sudah menikah. Berarti 5.000 tambah 2,5, 7,5 orang. Oke lah, dari 2.500 itu ada anaknya 3. Silakan kalikan. Itu jumlah yang melebihi dari 5.000 orang. Dikasih duduk, dikasih duduk. Yang menarik perhatian saya, belum ada mic. Belum ada sound system. Bagaimana caranya 5.000 itu di padang yang sangat luas di daerah perbukitan. Kalau saudara pernah pergi ke Israel bisa membayangkan dong bukit-bukit batunya. Gimana caranya Yesus memerintahkan duduk? Saya enggak tahu, barangkali cuma bilang, saya enggak tahu. Atau mungkin duduk, kalau enggak duduk, enggak ada panganan. Duduk. Saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi ini wibawa yang luar biasa. Apa maksudnya? Yesus sedang mengendalikan masalah. Apa masalahnya? 5.000 lebih perut sedang kelaparan. Dan mestinya itu heboh. Tapi enggak, duduk. Masalah dia kendalikan. Masalah Tuhan Yesus atur dulu. Masalahnya diatur dulu.
baru sebentar diselesaikan. Prosesnya adalah mengatur dulu masalah. Dengarkan Bapak Ibu, banyak orang gagal survive menghadapi persoalan adalah karena engkau gagal mengatur masalah, yang terjadi masalah yang atur pangana. Acap kali orang kemudian jatuh dan tidak berdiri lagi ketika ditimpa persoalan karena dia gagal memanage masalah. Atur masalahmu, bukan masalah yang mengatur engkau. Situasi tidak pernah mengganggumu untuk mengucap syukur dan bersuka cita. Masalah itu tidak boleh menggangguku. Itu target Bapak Ibu secara iman. Kekristenan, GPIB itu luar biasa. 1 minggu ini orang baca kitab Yeremia loh. Lalu apa yang terjadi? Yeremia itu kan dibilang begini, lu tulis Yeremia, bukukan. Yang tulis kitab ratapan siapa? Yeremia. Dia yang lihat asap, dia yang lihat darah di mana-mana, dia yang lihat diboyong ke Babel orang-orang itu. Lalu Tuhan bilang begini di Yeremia, lu tulis di buku, katakan kepada umatku, bersukacitalah, bergembiralah, karena aku akan memulihkan mereka. Sorry menggunakan kata ini, gila. Dalam kesusahan mereka, dalam situasi yang sulit, disuruh bergembira. Ternyata apa maksudnya? Tunggu 70 tahun baru dilepaskan. Ternyata apa maksudnya? Engkau harus bersuka cita walaupun dibuang di Babel. Karena bukan Babel yang menentukan sukacitamu. Bukan masalah itu yang menentukan sukacitamu. Tapi janji-janjiku kepadamu akan dipulihkan. Sudah tangkap? Maka saya mengatakan, atur masalah saudara. Karena masalah itu jangan sampai merebut sukacita saudara. Tuhan Yesus bilang duduk. Dan mereka duduk, masalah itu diatur. Bukan masalah mengatur Yesus Kristus. Ini hal yang ketiga. Dia sudah 3 kali sekaligus 3 kali dia batuk. Yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang dibuat oleh Andreas itu mengejutkan. Dia tidak buat langkah sendiri untuk one man show. Ada 5 roti 2 ikan, ku bagi-bagi saja siapa yang duluan dapat. Enggak. Yang dia buat adalah dia pergi ke Tuhan Yesus dan serahkan dan mengatakan, Guru, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus ambil, mengangkatnya, itu tradisi Yahudi ya. Setiap orang yang mau makan, dia akan berdoa, aku mengucap syukur untuk gandum, untuk buah anggur, bla bla, itu diuraikan. Nah, itu seperti itu, diangkat dulu. Diserahkan, Tuhan Yesus terima, dan diangkat dan diberkati. Saudara bisa bayangkan, andai kata modal yang cuma seiprit kecil itu dibagikan, tanpa diserahkan kepada Tuhan Yesus, kisah ini tidak pernah ada. Langkah Andreas sangat baik untuk diikuti oleh siapapun yang mengaku Kristen dan percaya. Ketika engkau memiliki sesuatu, bawa dulu kepada Tuhan. Minta dia tumpang tangan dan berkati. Engkau harus belajar percaya, yang kecil sekalipun bisa menjadi berkat berlimpah untuk hidup engkau pribadi, termasuk persekutuan. Amin. Serahkan ke Tuhan adalah cara penting secara iman untuk minta dikuduskan dan diberkati. Andreas melakukannya. Sudah sunyi sekali. Demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana saudara bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, sayang sekali Pak Pendeta Mowokat tidak cerita banyak. Saya cuma dikasih tahu ada 160 ke 70 kakak di sini, itu doang. Tapi ada apa di sini saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saudara sedang mengalami kondisi 5.000 orang. Sedang dalam kondisi tidak masuk di akal. Sedang dalam kondisi impossible. Saya tidak tahu apakah saudara ada di posisi ini, Jemaat GPIB Margomulyo. Kondisi keuangan baik-baik saja. Aman ya? Gereja ini Tuhan punya.
Ada orang Manado nggak di sini? Tape, daerah mana yang paling banyak tape? Selalu saya tanyakan begitu. Poso. Wah. Nah, ada yang bilang Bandung. Bandung banyak peyem. Ya, Manado paling banyak. Tape paling banyak, singkong itu di Manado. Nggak usah protes yang bukan Manado. Kan suka-suka pelayan firmannya. Iya, di Manado paling banyak tape. Tape rumah, tape pelayanan, tape sumbangan, tape doi tada kasih dan seterusnya. Oh, saya mau kasih tahu saudara. Gereja ini tidak ada tapenya. Siapapun tidak pernah miliki gereja ini. Tuhan yang punya gereja ini. Maka saya berani mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, engkau harus jadi saksi perkataan iman ini. Margo Mulyo pun, di kondisi 5.000 sekalipun, percayalah, pelayanan ini tetap bergerak untuk kemuliaan Allah. Jangan cuma amin. Jadilah anak kecil yang mengantar 5 roti itu dan 2 ikan. Minta tantikang lutut di rumah, berkati rumah tanggaku, berkati finansialku, berkati segala kebutuhanku. Dan kalau engkau sudah diberkati, selayaknya engkau memberkati pelayanan ini. Saatnya saudara menjadi anak kecil ini yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan pelayanannya. Bapak Ibu minta maaf, saya harus sampaikan. Saudara bisa bayangkan kalau anak kecil ini enggak ada? Cuma 5 roti dan 2 ikan loh. Kecil, itu berarti loh. Maka saya mau katakan ini, Tuhan pelihara gereja ini. Tapi engkau akan dipakai Tuhan untuk ikut memelihara gereja ini. Itu prinsipnya. Maka perlu ada kebersamaan yang luar biasa untuk ambil bagian di dalamnya. Bagi saya, anak kecil itu memiliki kepekaan luar biasa. Maka saya mau bikin poin yang kedua ini. Kalau tadi saya bilang mujizat terjadi di wilayah mustahil, saya mau bilang begini, mujizat berangkat dari hati yang peduli. Anak kecil itu. Oh enggak dong, mujizat itu dari Yesus Kristus. Oh, saya baca semua perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan saya terkejut. Itu dimulai dari orang-orang biasa. Injil Markus pasal 2, orang lumpuh disembuhkan. Saudara pikir itu jadi begitu saja? Enggak loh. Siapa yang berpartisipasi? 4 orang temannya tidak bisa masuk pintu, tidak bisa masuk jendela. Di rumah orang-orang Yahudi ada akses tangga dari luar ke soto rumah. Yang apa yang dibikin? Dorang naik, bawa 4 lumpuh itu. Di Alkitab bilang ditilamnya. Saudara bisa bayangkan betapa ramenya mereka itu. Awas ke kiri, terlalu tinggal, itu pasti ributnya minta ampun. Itu keringatan luar biasa untuk naik tangga. Bahkan ketika sampai di atas saya nggak tahu ada tali nggak mereka. Adakah dari 4 orang itu yang pulang sampai keringat-keringatan lari-lari untuk ambil tali? Pasti ada dan ikat. Sayang sekali nggak diceritakan. Diceritakan. Ulur-ulur itu pun luar biasa. Terlalu kiri bos. Enggak kanan-kanan. Kau terlalu tinggi, turun sedikit, awas. Kenapa? Kalau tergelincir bukan cuma kakinya yang patah, leher patah. Enggak jadi dia disembuhkan. Saya mengatakan wow, pekerjaan besar. Dan kalau saudara baca Markus pasal 2 di kisah itu, ketika nengok ke atas, Yesus lihat siapa? Yesus tidak lihat orang lumpuh. Tapi Alkitab bilang ketika Yesus melihat iman mereka loh. Bukan lumpuh itu, mereka loh 4 yang berjuang ini. Tangkap maksud saya. Mujizat terjadi betul oleh kuasa Allah. Tapi Tuhan bisa pakai 4 orang ini. Tuhan bisa pakai anak kecil ini. Tuhan bisa pakai engkau untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Amin. Gemes banget saya harus sampaikan ini. Orang bilang diberkati untuk menjadi berkat. Iya, itu betul. Tapi saya ada yang lain loh. Diberkati untuk jadi berkat. Bukan cuma itu doang. Baca kisah janda Sarfat.
Saudara akan terkejut. Kami cuma punya minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung dalam tempayan. Kata dia, satu kali kita baking ini jadi cookies, ongol-ongol, mati kita besok. Dia bilang begitu. Dia bilang loh. Lalu apa? Elia bilang, bikin. Pas bikin, tiap kali dia bikin minyak dalam buli-buli itu nggak habis. Nggak bikin. Apa terjadi? Apa yang maksud saya? Bukan diberkati loh. Belum. Dia memberkati dulu, baru dia diberkati. Tangkap maksud saya. Dia jadi berkat dulu buat Elia. Baru Tuhan kuduskan minyak dan tepung itu jadi sesuatu yang berkelimpahan. Maka saya mau katakan begini, teori diberkati untuk jadi berkat, musik tambah. Kasih koma. Memberkati untuk diberkati. Kisah Elia. Maka saya bilang begini, jangan terlalu banyak menutup. Topang pelayanan gereja ini, saudara akan saksikan betapa tidak masuk di akal 5 roti 2 ikan itu jadi berkat di sini. Amin. DP amin langsung plang gara-gara disuruh menjadi berkat. Bekerja untuk Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kalau bukan engkau yang diberkati, mungkin anakmu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, tapi firman ini tidak sia-sia. Pasti ya dan amin. Beneran. Tuh dia sudah bilang di belakang, benar. Oke, ini yang pertama di usia 50 tahun untuk saudara bawa pulang. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak kenal Bapak Ibu. Kita baru pertama berjumpa di sini. Rasanya ibadah penyegaran iman di Batu baru pertama kali di sini. Walaupun saya dengar sudah 2 kali pendeta. Tunggu dulu, di mana itu? Jangan-jangan pendeta Nyoman yang lain. Saya baru 1 kali loh di sini. Itu pun cuma 1 malam pendeta Moka bilang, nggak boleh lebih dari sini, nggak boleh lebih 1 malam, pokoknya cuma boleh 1 malam. Tegas sekali beliau ini. Saya tidak kenal Bapak Ibu. Saya tidak tahu adakah di antara saudara malam ini yang sedang sangat berbeban. Dan barangkali tikang lutut di sudut kamarmu, melihat kondisi dirimu dan mengatakan ini impossible dan mustahil. Yang orang kiri kanan muka belakangmu mungkin gak tahu. Pada jam-jam tertentu tengah malam engkau bangun, barangkali tersudut sendiri dan menangis sambil berdoa untuk minta jawaban. Dan sampai saat ini engkau sedang memikul salib itu sangat berat. Hari ini kabar baik untuk saudara, dengarkan. Tidak mungkin menurut saudara, sangat mungkin menurut Tuhan. Amin. 5 roti dan 2 ikan adalah pembuktian itu. Maka saya rindu menyampaikan spirit dan semangat ini kepada saudara. Ayo dong, jangan mau dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Kenapa Israel gagal? Kenapa harus dihancurkan seluruh angkatan itu? Sehingga angkatan baru yang masuk tanah Kanaan tidak tahu bersyukur. Hobinya cuma bersungut-sungut. Situasi dan keadaan, jangan tergoda untuk bersungut. Kalau rasanya doamu belum terjawab, ganti pujian sembah, pujian sembah. Karena kadangkala orang Kristen cuma datang ke Tuhan untuk berdoa. Kalau ada kesulitan, jarang untuk nyembah dan pujian. Maka ketika situasi terjadi, situasi dan keadaan itu tidak boleh mengubah pengharapan saudara. Karena di mana tidak ada jalan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Mentalitas biji kopi, telur, atau ubi, itu pilihan saudara. 2 yang terakhir, ubi maupun telur, ketika direbus di air mendidih, bereaksi dan berubah. Telur yang rapuh jadi keras, begitu keras. Ubi yang keras direbus jadi lembek. Biji kopi ketika dimasukkan, air panas tidak bisa mengubahnya. Sebaliknya, biji kopi yang ubah air panas itu menjadi aroma kopi yang enak sekali. Bahkan ketika dihancurkan bijinya, menjadi warna hitam dan menggiurkan untuk diminum. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Masalah jangan mengubah saudara.
iman dan pengharapanmu mengubah masalah itu bersama Tuhan. Amin. Terakhir, saya dibilang cuma 45 menit. Ada yang bilang jangan sampai selama-lamanya. Memang selama-lamanya. Selama-lamanya gimana? Terakhir Bapak Ibu, saya senang loh tentang NN tadi. NN itu menarik loh. Orang-orang yang anak kecil yang tergerak untuk ambil bagian menjadi karya yang luar biasa hingga kisah ini dicatat walaupun namanya tidak tercatat. Dan itu enggak mudah loh. Di zaman sekarang itu tidak mudah. Saya enggak tahu kalau Bapak Ibu yang non GPIB. Kalau kami di GPIB Bapak Ibu mau informasikan, di Warta Jemaat itu bukan cuma warta pelayanan. Di Warta Jemaat, ini ada yang bukan GPIB enggak di sini? Nanti minta contoh ke teman-teman GPIB. Di Warta Jemaat, laporan keuangan itu sangat lengkap. Uang parkir sekalipun masuk di Warta Jemaat. Benar enggak? Tanya beliau. Kita itu sangat terbuka luar biasa. Tapi saya yakin beberapa di sini pernah mengalaminya. Tiba-tiba fokus khotbah berubah. Sudah tidak fokus di khotbah, tapi fokus di Warta Jemaat. Di halaman 4 bagian akhir. Kiapa tapi namanya ndak ditulis. Ndak ada. Ndak betul ini dorang. Semulai bermain ini uang. Engkau kehilangan sukacita. Firman engkau tidak dapat. Iblis tabu gendang. Engkau pulang dengan hati yang membara. Dan tidak jadi berkat. Hati-hati. Saya yakin gak ada di sini ya. Di sini orang baik-baik semua, orang wah udahlah dicatat gak dicatat itu urusan Tuhan. Tapi saya mau pegang prinsip Bapak Ibu, ada koma, harus dikasih koma. Catat gak dicatat memang cuma Tuhan yang tahu. Tapi sorry to say, sebagai lembaga gereja, engkau harus memiliki tanggung jawab mengolah uang Tuhan ini. Dan harus dicatat dengan baik. Walaupun NN tadi, walaupun. Kenapa saya bilang bersyukur Bapak Ibu? Kalau nama itu masuk di Warta Jemaat, nama saudara dicatat oleh bendahara. Nilainya pun dicatat, nilainya, kuantitasnya dicatat. Kuantitasnya dicatat. Saudara tahu apa yang dicatat di atas? Kualitasnya. Apa itu? Kerelaan hati. Pernah dengar tentang janda yang memberi 2 peser dibandingkan yang lain? Siapa yang mengagumi 2 peser itu cuma satu pribadi? Yesus Kristus ini yang lebih besar. Nilai rupiah saudara dicatat bendahara, tapi kualitasnya dicatat oleh sorga. Bagi saya nggak peduli mau dicatat atau tidak, tapi harus kasih tahu kepada semua majelis jemaat, bertobatlah, mesti catat. Oh betul, saya pernah alami loh. Amin, 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 amin. Ini kisah nyata. Amin, amin, amin. Tiba-tiba di jemaat, Pak, saya ada perlu mau sampaikan sesuatu. Dia sampaikan keberatan soal tidak tercatat dan nilainya besar. Saya tidak tahu ada tangan gaib apa yang bekerja waktu itu. Yang bukan GPIB, saya mau buka kartu kepada Bapak Ibu. Menurut saya, karena saya pendeta GPIB, GPIB lah yang paling ketat mengolah keuangan. Beneran. Habis persembahan dan doa tutup, apa yang dibikin konsistori? Hitung. Siapa yang tanggung jawab? Berapa orang yang tanda tangan? Siapa yang mengepalai tanda tangan itu? P1. Setelah itu terjadi transaksi dengan bendahara atau kasir kan? Dihitung ulang loh. Kalau kurang, dipanggil yang tim menghitungnya. Kalau lebih, tim penghitung nggak dipanggil. Oke? Tapi tetap tetap masuk. Setelah itu apa? Disetor ke bank. Itu pun dihitung lagi. Setelah itu, di 3 bulan kemudian ada 2 tahap. BPPJ periksa. Sampai uang parkir masuk di pemeriksaan. Baru sidang triwulan. Itu pun. Itu sangat ketat luar biasa. Keuangan GPIB itu ketat luar biasa. Saya yakin setan sekalipun tidak mampu bobol ini.
Beneran. Beneran. Setan pun tidak mampu. Tapi kalau ada yang berhasil, berarti dia lebih dari setan. Tapi di sini nggak ada kan? Hanya Tuhan yang tahu ya. Ya. Saya yakin nggak ada lah. Nggak ada yang berani, Bapak Ibu. Siapa yang berani? Itu status yang dihitung di konsistori, rupiah-rupiah itu. Statusnya berubah loh. Waktu Bapak Ibu bawa dari rumah, itu namanya uang saya. Kantong itu kantong apa? Inventaris Margomulyo kan? Maka ketika P4 bilang, marilah kita memberi persembahan. Dengan mengingat kata firman Tuhan di 1 Korintus, paling hobi tuh bang. Barang siapa menabur banyak, akan itu kan pas nih bawa persembahanmu, kantong itu lewat, kita kasih, tak berubah loh statusnya dari uang saya berubah jadi uang Margomulyo, karena itu inventaris. Tapi perubahan ketiga menarik, P4 mana itu mimbar? P4 tadi mana biasa di sini? Oh situ. P4 tiba-tiba berdoa kan? Bapa, dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan persembahan ini. Wow, pas bilang menyerahkan, statusnya berubah. Dari uang saya, berubah ke uang Margomulyo, berubah ke uang Tuhan. Maka siapapun yang bermain dengan uang Tuhan, tampias ngana. Itu loh arti bersekutu, bersaksi itu didisiplin seperti itu. Ini kenapa ketawa? Ada kejadian kan? Nggak ada kan? Kok saya mulai khawatir nih? Nggak ada ya? Nggak ada lah. Nggak mungkin lah orang berani macam-macam dengan uang Tuhan dong. Nggak mungkin. Walaupun kadang saya curiga sejak saya masuk di Jakarta, doa konsistori tutup itu berubah loh. Bukan cuma Bapa kami bersyukur, ibadah sudah selesai, pelayanan ini Tuhan sempurnakan, lalu biasa amin. Ini ada sebentar kami akan menghitung persembahan. Saya maksudnya apa nih? Tuhan awasilah kami. What? Tuhan sudah jadi CCTV. Oh no, itu kesadaran engkau bahwa itu punya Tuhan, olahlah dengan baik. Maka mau NN atau tidak NN, dia itu diberkati, engkau yang mengolahnya diberkati. 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Amin. Tadi terakhir, ini terakhir sekali. Di ulang tahun yang ke-50 ini, saya mau tutup, mau bilang begini. Jangan lupa angkat hati buat Tuhan. Setiap berkat yang engkau peroleh, jadilah seperti Andreas yang tidak langsung pakai, tapi antar dulu kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan tumpang tangan dan berkati. Gaji sebulanmu barangkali, uang pensiunmu barangkali, hasil jualanmu barangkali. Jangan langsung pakai, pas ada sambayang dulu. Dan ini nggak tahu harus diajarkan dan disampaikan. Syukuri dulu, baru bilang ke Tuhan, berkatilah agar cukup untuk kuliah anak-anak yang aduh berat sekali Tuhan. Sampaikan. Saudara percaya? Hitunganmu dengan kalkulator sangat mungkin salah. Serahkan kalkulatornya pada Tuhan. Dia akan cukupkan. Orang cuma berani bilang Tuhan maha kaya, martape gaji kecil. Enggak, Tuhan maha kaya, titik. Syukuri apa yang ada, bawa ke Tuhan. Engkau akan melihat orang yang bersyukur adalah orang yang diberkati. Saya mau kasih koma. Tapi, tarik dulu dong. Ini buat persembahan ibadah keluarga, ini ibadah rumah. Kasih ke Tuhan persembahan, jangan sisa belanja. Tapi sisihkan dulu. Aduh, omaku itu kalau pergi gereja dengan mamaku, kami kecil belum kenal setrika listrik Bapak Ibu, setrika ayam. Saya nggak tahu ada nggak Bapak Ibu pernah lihat nggak? Warna hitam, pakai arang. Yang beliau buat bukan cuma setrika baju, uang kertas itu disetrika. Kasih bahasa dulu, gitu. Taruh di Alkitab baru persembahkan.
Sekarang coba pikir, banyak orang, dia purici dulu tuh persembahan. Bobo anyer, baru taruh di kantong. No. Berikan yang terbaik pada Tuhan setelah Tuhan memberkati engkau berkelimpahan. Habis tikang lutut terima gaji, sisihkan. Jangan sisakan, sisihkan. Sisihkan, itu disiplin engkau mengucap syukur. Pada level yang lebih tinggi, karena di YouTube nanti dibilang dipaksa-paksa untuk keuntungan pendeta Nyoman Jepun, kagak. GPIB tidak pernah memberikan persepuluhan untuk pendeta, tidak ada. Selalu ke rumah Tuhan. Kalau berani tantangan iman, tarik 1/10. Sebagai tanda engkau mengucap syukur. Dan saya menantang saudara untuk Maleaki. Ujilah aku, kalau aku tidak membuka tingkap berkat bagimu. Selamat ulang tahun. Nutupnya enggak enak ya. Kok dihubung-hubungkan dengan persembahan? Ya dong, engkau sudah minta diberkati, biarlah diberkati. Saya mau tutup, selamat ulang tahun ke-50. Selamat bersekutu, bersaksi, melayani. Buat tetangga kiri kanan, muka belakang tahu. Ada Yesus Kristus di sini. Buat sekeliling tahu. Ada kehadiran Kristus di sini. Ditandai dengan kesediaanmu untuk bersatu dalam kesatuan dan bersaksi untuk kemuliaan Allah. Tuhan berkati saudara, haleluya, amin.